Oke, khotbah hari ini berjudul Decide to be Excellent. Memutuskan untuk menjadi yang terbaik. Oke. Teman-teman, kalau bicara tentang excellence, itu biasanya kita pengen tahu sih, apa sih tentang excellence itu sendiri? Arti kata excellence itu sendiri apa? Nah, hari ini saya mau menampilkan beberapa logo perusahaan di bawah ini yang menurut saya hasil produk dari mereka itu excellence banget. Di sini ada yang gambar Apple, ada Huawei. Kalian semua tahu dua brand ini lagi seru-serunya berseteru, bahkan membuat dua negara bersih tegang. Lalu ada Samsung keluaran dari Korea Selatan yang dengan inovasi terbarunya dia membuat smartphone yang bisa dilipat jadi kecil, nanti dia dibuka jadi besar. Selain itu ada Xiaomi dan Oppo. Xiaomi dan Oppo merupakan perusahaan yang termasuk sangat baru, tapi mereka harganya sangat terjangkau dengan kualitas inovasi atau teknologi yang cukup tinggi, sehingga banyak sekali peminat yang senang banget dengan yang namanya Xiaomi dan Oppo ini. Teman-teman, inilah top brand dari smartphone yang ada sekarang ini di dunia. Mereka menghasilkan produk yang terbaik, mereka menghasilkan inovasi yang terbaik, mereka memberikan pelayanan yang terbaik, alias excellence. Dan berikut ini saya mau menampilkan top 10 dari Best Company tahun 2020. Nah, di sini ada Apple, ada Amazon, ada Google. Siapa yang nggak kenal Google? Semua orang setiap hari mungkin menggunakan yang namanya Google. Setiap hari menggunakan yang namanya Microsoft. Kalau suami saya sukanya yang gambar pertama, itu yang gambar Apple, kalau komputer. Buat teman-teman mungkin ada yang menggunakan aplikasi yang dari Microsoft. Dan kita semua senang banget dengan yang namanya Facebook. Nah, ini adalah top 10 dari brand-brand yang ada di dunia. Kenapa dia jadi nomor 1? Mereka menjadi nomor 1 di bidangnya masing-masing, karena mereka punya produk atau barang yang dia hasilkan, itu benar-benar yang paling top di antara yang lain. They are very excellent. Lalu, ini adalah brand value tahun 2020, dan ini adalah top 10 dari brand value. Jadi dari setiap brand ini value-nya tuh berapa? Sekali lagi, yang peringkat atas tetap sama, masih Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Coca-Cola, Samsung, The Walt Disney Company, lalu ada Toyota, McDonald. Siapa yang nggak kenal brand-brand ini? Tentu saudara dan saya kenal banget ya, yang namanya Coca-Cola, yang namanya McDonald, yang kemarin baru seru banget gara-gara dia keluarin yang punya BTS gitu ya. Nah, saya mau bilang bahwa mereka semua sangat excellence itu di dalam perencanaan, di dalam budaya perusahaan mereka sendiri. Itu budaya excellence benar-benar mereka tanamkan kepada para pegawainya. Keluaran mereka, produk yang mereka hasilkan harus yang terbaik di antara pasaran. Bahkan mereka memikirkan inovasi yang belum terpikir oleh orang lain. Customer service mereka juga excellence banget. Jadi kinerja mereka outstanding, extraordinary. Dari sekian brand logo yang ada sekarang di screen saudara, saya mau membahas satu brand. Brand ini mungkin bukan yang paling terbaik banget di antara brand value-nya, juga bukan nomor 1, tapi kebetulan saya pernah mengalami bagaimana dari salah satu anak perusahaan mereka, saya pernah mengalami, wow, ini adalah satu brand yang oke banget dan benar-benar dia pikirin sampai detail sekali. Dan brand itu adalah Walt Disney Company. Walt Disney Company ini pertama dibikin oleh Walter Disney, dia menciptakan ini, Mickey Mouse. Siapa yang nggak kenal dia? Semua pasti kenal dia ya. Dari saya kecil, saya udah kenal dia. Anak saya juga yang udah umur 4, sekarang juga kenal ini. Nah, Disney, semua film animasi yang dia buat, Princess Cinderella, Aurora, dan semuanya tak lekang waktu, alias semua dari anak kecil sampai orang dewasa pernah nonton film ini dan tahu ini adalah film animasi yang sangat baik. Nah, selain itu, si Walt Disney ini nggak cuma bikin film-film animasi, saudara. Dia juga mengembangkan ke beberapa perusahaan lainnya. Semuanya di bidang entertainment. Dan perusahaan dia adalah ini di bawah Disney, Walt Disney Company. Ada Disney Channel. Anak-anak kecil suka banget Disney Channel.
Bahkan news dia ada ABC, ada ESPN, Nat Geo, anak-anak saya seneng banget nonton Nat Geo, Marvel Studio, Lucasfilm kesukaan suami saya, Star Wars gitu ya. Pixar itu adalah salah satu studio animasi terbaik saat ini. Nah, terus ada Disneyland, ada Disney Cruise, dan yang terakhir yang kita nikmati selama kita harus mengalami pandemi ini adalah Disney Hotstar. Mungkin beberapa dari saudara udah mengunduh ya, punya tuh account Disney Hotstar buat nemenin kita selama pandemi. Dari sekian brand yang ada, saya memang pernah berpengalaman di salah satu brand ini, yaitu saya pernah datang ke Disneyland. Dan buat saya, Disneyland benar-benar dia pikirin detail sekali, dan customer service-nya benar-benar dia pikirin banget. Dia usahakan bagaimana customer-nya begitu terpuaskan, begitu happy. Nah, salah satu yang saya mau bahas hari ini adalah Disneyland. So, what is Disneyland? Sebenarnya Disneyland itu apa sih? So, Disneyland itu adalah taman bermain yang pertama kali dibuka, yaitu di tahun 1955 di Anaheim, Amerika Serikat. Kebetulan saya pernah mengunjungi Disneyland yang satu ini. Nah, selain di Amerika, dia juga ada buka lagi di Paris, dia buka di Jepang, di Hong Kong, dan yang terakhir yang digambar saudara, ini adalah Disneyland di Shanghai, di China. Kenapa Disneyland ini jadi taman bermain atau amusement park yang sangat disukai oleh orang-orang? Jadi Disneyland ini adalah taman bermain dan dia menempatkan karakter dan film-filmnya di dalam taman bermain ini. Kalau kita lagi nonton film kan rasanya itu imajinasi ya, kita nggak bisa lihat realnya. Nah, di Disneyland ini mereka kayak dream comes true. Itu kan salah satu motonya dia, dreams comes true. Jadi apa yang kita imajinasikan, kita benar-benar bisa lihat secara nyata di situ. Saya ketemu Mickey Mouse misalnya, saya ketemu princess gitu ya. Kalau anak-anak kecil tuh senang tuh kalau ketemu princess. Nah, itulah yang dia bikin, the magical things yang ada di Disneyland. Kenapa? Karena dia sudah bikin magic-nya di dalam film-film animasi yang dia buat. Nah, di Disneyland yang sudah dibuat di film, dia jadikan menjadi nyata. Itulah mengapa Disneyland menjadi the happiest place on earth. Kebetulan 4 tahun lalu saya pergi ke Disneyland Hong Kong. Saya diizinkan Tuhan ke sini bersama Warren dan Denny waktu itu. Adanya di Jepang. Nah, di sini ada 2 taman bermainnya, ada Disney Sea dan Disneyland. Nah, kenapa Disneyland ini jadi sangat excellence banget gitu buat saya. Saya lagi ke sana, saya penasaran. Kenapa semua orang pengen balik lagi pengen ke Disneyland. Jadi saya perhatiin dengan lebih detail apa aja sih yang ada di Disneyland dan kenapa semua orang pengen banget dan selalu senang ada di sini. Jadi begitu pertama kali kita sampai di MRT station dari Disneyland, itu kita akan disambut dengan lagu-lagu yang princess, fairy gitu ya, magical things. Itu aja kayaknya kalau ibu-ibu udah happy. Anak-anak jangan tanya. Kalau ini maminya yang seneng, karena saya kebetulan suka banget yang namanya kartun dan animasi. Saya dan Denny suka banget namanya kartun dan animasi. Nah, dari situ aja kita udah happy. Terus banyak karakternya, karakter Disney-nya di mana-mana, Mickey Mouse-nya di mana-mana gitu ya. Nah, terus ini adalah yang kanan bawah, itu anak saya Warren. Kalau anak saudara melihat Warren sekarang mungkin agak kaget. Warren dulu kurus ya, jadi ini tetap anak saya. Ini bukan anak saya, ini anak saya tetap Warren, zaman dulu dia masih kurus. Nah, yang di kanan bawah, saudara lihat itu adalah kereta cepatnya, karena ini bentuknya resort, jadi ada hotel, ada tempat bermain, ada hotelnya beberapa. Jadi kita kalau mau ke tempat bermainnya, kita harus naik kereta dulu. Keretanya aja udah lucu banget, gitu ya. Window-nya aja bentuk kepala Mickey, pegangannya juga kepala Mickey, gitu ya. Nah, saya waktu ke sana, saya lagi hamil Kelly sebenarnya waktu itu. Waktu kita ke sana pagi-pagi, karena kita cukup pagi, dia tuh ada jadwal-jadwalnya. Jadwal foto bersama Mickey, bersama Goofy, bersama Princess A, Princess B, kayak gitu ya. Parade jam berapa, semuanya informasi sangat jelas. Dan di situ saya kesempatan untuk ke foto sama si Mickey ini. Jadi kita berkesempatan foto sama Mickey, Warren senang banget gitu ya bisa foto sama Mickey. Dan yang di kanan atas itu adalah Disney Sea, salah satu yang terkenal juga di Disneyland. Nah, setelah ini, karena saya lagi hamil waktu itu, jadi saya
itu bisa ambil kayak namanya satu kartu fast pass-nya gitu ya. Kenapa? Jadi dia pikirin kalau ibu hamil dan yang disabilitas kan susah ngantri. Kita ibu hamil kalau suruh antri sakit pinggang kayaknya saudara ya. Jadi dia kasih cara gimana saya tetap masuk sesuai dengan jam antrian. Jadi kalau di Disney, terutama di Tokyo ini, mereka tuh seneng banget ke amusement park. Jadi atraksinya, maksudnya tempat main itu, satu permainan itu kita ngantri bisa antara 1 sampai 3 jam, kurang lebih seperti itu. Lama banget ya, 1 sampai 3 jam. Kalau saya lagi hamil suruh berdiri 3 jam, kayaknya pengkor juga kaki. Nah, jadi dia pikirin kartu itu untuk menunjukkan, jadi di setiap permainan dikasih tahu, kamu waiting time-nya, waktu menunggu 1 jam 50 menit contohnya. Nanti dia tulis si para cast-nya dia tulisin ke saya, Ibu balik lagi ya, nanti jam sekian. Sekarang Ibu nggak usah ngantri di line itu. Ibu pergi dulu aja duduk di tempat lain, nanti jam sekian Ibu balik lagi. Nanti saya masuk jalur namanya fast pass. Nah, yang nomor 2. Nah ini, fast pass ini adalah keuntungan yang ada di dalam Disney. Disney memikirkan, kalau konsumen atau pengunjung paling sebel ngapain? Antri. Karena begitu banyak pengunjungnya, antrian mereka yaitu 1 sampai 3 jam satu atraksi. Karena begitu lama, jadi dia pikirin gimana ya caranya biar ada cara nggak terlalu lama antrinya. Salah satunya dengan fast pass. Jadi kita bisa ambil tiket, kita bisa langsung masuk di jam-jam tertentu, tapi nggak untuk semua atraksi. Dan ngambilnya itu paling 1 hari hanya bisa 3 sampai 4 tempat permainan gitu. Nah, jadi dia pikirin secara detail seperti itu. Nah, lanjut ya. Apalagi sih yang menarik di Disneyland? Nah, kalau Anda, saudara, pernah ke Disneyland, kalau kamu ketemu pegawainya, di sana disebutnya cast member. Kalau ketemu pegawainya, dia akan seperti yang baju biru nih, gitu ya, kayak muka Mickey, gitu kan. Kalau muka Mickey nggak pernah cemberut ya. Kamu akan ketemu orang yang selalu tersenyum. Padahal, kan mungkin aja orang lagi bete, lagi sedih, lagi nggak enak. Di sana tidak ada satu pegawai pun yang sedang cemberut. Mereka memastikan semuanya happy. Kenapa? Karena dia pengen jadi the happiest place on earth. Selanjutnya apa? Makanan ya. Nah, makanan yang di kiri atas itu adalah yang paling terkenal, snack paling terkenal di Disney Sea. Itu aliennya dari Toy Story, dalamnya mochi. Nah, kalau makan burgernya bentuknya kayak gini. Memang lucu banget. Jadi dia pikirin sekali detil-detil, bahkan sampai telur aja bentuk muka Mickey. Kebayang gimana mikirannya? Nggak kebayang saya, jujur aja. Nah, lanjut ya. Apalagi sih yang dipikirin sama si Disneyland? Atraksi permainannya. Karena ini teman bermain, tentu dia akan menyediakan yang terbaik. Apa sih? Yang terakhir ini adalah Disney Star Wars Galaxy Edge. Ini adalah yang terbaru sekali. Buat kayak suami saya yang senang Star Wars, udah pasti pengen ke sini. Pengen lihat tuh si kapal yang gede itu, saya lupa apa namanya ya. Nah, yang di kanan itu yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini permainan-permainannya. Super high technology. Bahkan yang belum ada, itu dia udah pikirin. Gimana ya mikirin yang baru lagi, yang baru lagi. Itulah inovasi excellence yang ada di dalam Disneyland. Lanjut. Nah, ini kesukaan saya dan anak-anak ya. Siapa yang suka nonton parade? Paradenya bagus banget. Dibanding amusement park yang lain, parade Disney adalah menurut saya yang terbaik. Dia selalu berganti sekitar 3-4 bulan sekali, dia akan ganti tema, ganti pakaiannya, ganti keretanya. Padahal itu kereta kayaknya mahal ya bikinnya satu. Tapi mereka tetap berinovasi, pengen yang baru lagi, biar orang datang lagi, dan datang lagi. Lanjut. Dan penutup, hari itu akan ditutup dengan yang namanya kembang api. Pesta kembang api itu setiap malam. Kembang apinya bisa tulisan 2021. Saya pernah lagi di Amerika, saya nangis. Gara-gara kembang apinya bentuk muka Mickey Mouse. Jadi dia bentuknya jebedar gitu, dua, terus tuing mukanya dia gitu. Oh keren banget gitu ya. Jadi dia pikirin hal-hal yang nggak pernah kita lihat, dan itu ada di Disneyland. Nah, yang terbaru adalah castle dari Disneyland akan dibuat menjadi seperti film, ada ceritanya. Seperti ini. Nah, saudara, ini adalah beberapa hal. Sangat detail. Hal-hal kecil dia pikirin. Kalau saudara lihat yang namanya souvenir seperti ini.
Ini adalah souvenir yang saya beli waktu itu. Nggak penting sebenarnya ya, tapi dibeli juga sama ibu-ibu. Tapi yang mereka bikin adalah kualitasnya yang sangat baik. Buat saya pergi ke amusement park atau ke zoo, kadang kan kualitas dari souvenir mereka nggak pikirin. Kenapa mereka nggak pikirin? Kan yang penting atraksinya, kan yang penting show-nya, kan yang penting binatangnya, atau yang penting alat permainannya. Souvenir itu nggak penting. Tapi di Disneyland, souvenir ini bahkan dicari kalau saudara lihat Shopee atau Marketplace di Instagram, dijual dengan harga yang sangat mahal. Nah, selain itu dia pikirin apa lagi sih? Si Disneyland ini benar-benar mikirin yang namanya excellence di sisi konsumen. Dia mau lihat kalau konsumen itu sukanya apa, nggak sukanya apa. Si konsumen itu nyaman kalau diapain dan nggak nyaman kalau diapain. Nah, salah satu yang membuat saya amazed adalah mereka memperhatikan kata-kata atau istilah yang ada di dalam Disneyland. Customer atau pengunjung, seperti kita misalnya datang, itu akan disebut sebagai guest atau tamu. Pegawai-pegawainya yang tadi ketawa terus itu ya, dia bukan disebut employee, tapi cast member. Cast itu apa sih? Pemeran. Jadi dia sama pentingnya sama Mickey Mouse, dia sama pentingnya sama Minnie Mouse, dan yang lainnya. Jadi si customer juga dan employee ini punya keinginan untuk memberikan lebih. Dan satpam di sana disebutnya security host. Host itu apa sih? Host itu yang menjamu daripada tamu. Jadi nggak ada kesannya kalau itu tuh serem gitu. Istilah ini yang memacu para pegawainya untuk benar-benar menjadi host. Dan ini juga menjadikan para customer-nya benar-benar merasa tamu itu raja gitu. Benar-benar VIP banget. Dan inilah kenapa Disneyland disebut the happiest place on earth. According to the Disney Institute 2015, the process of employee selection, training, care, and communication are crucial to creating and nurturing a culture of excellence. Buat Disney, culture of excellence is a must. Itu sangat penting dan harus adanya. Walt Disney pernah bilang begini, whatever you do it well, do it so well, that when people see you do it, they will want to come back and see you do it again. And they will want to bring others to show them how well you do what you do. Jadi kejawab kan, kenapa orang tuh pengen lagi ke Disneyland? Karena para pegawainya dia bilang, kamu harus melakukan do it well, lakukan yang terbaik. Lakukan sampai orang tuh pengen ngelihat kamu ngelakuinnya lagi. Sampai dia mau ajakin teman-temannya untuk datang ke tempat ini untuk melihatnya. Itulah rahasia dari Disneyland. Begitu disukai. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Pengen datang lagi dan datang lagi ke Disneyland. Buat teman-teman yang pernah ke Disneyland, tahu harga tiket ke Disneyland itu tidak murah ya teman-teman ya. Semua tahu harganya cukup mahal. Souvenirnya juga gak murah. Makanannya dibandingkan di luar juga harganya jauh sekali. Tapi kenapa orang-orang masih rela untuk membayar sejumlah uang itu? Disney sangat tahu bahwa kepuasan dari pelanggan, excellence dalam customer service, itu akan bisa membuat orang nyaman. Dan berapapun itu, mereka akan mau bayar. Kata excellence sendiri apa sih? Artinya unggul, melakukan yang melebihi yang diminta. Excellent is do a little bit more than what you have to do. Perusahaan-perusahaan yang tadi sebelumnya disebutkan, itu punya benar-benar sikap excellence-nya terlihat sebagai budaya perusahaan, sebagai produk yang dihasilkan, sebagai produksinya, mereka excellence banget. Dan tahukah saudara bahwa perusahaan-perusahaan ini dibikin oleh manusia? Manusia bisa bikin se-excellence itu juga. Tapi tahukah saudara, kalau ternyata Allah kita juga adalah Allah yang excellence. Dan dia disebut Allah excellence. Di Mazmur 148 ayat 13, let them praise the name of the Lord, for his name alone is excellence. Jadi sebutan Allah kita itu adalah Allah yang excellence. Kita lihat dari mana sih? Karya penciptaan paling gampang. Hari ke-1 dipikirin ciptainnya apa. Hari kedua ciptainnya apa. Manusia hari terakhir. Saudara bisa bayangkan kalau manusia dibikin di hari pertama.
kita nggak ada oksigen, kita bisa mati langsung. Tapi dia sediakan dulu semuanya buat kita. Kita disiapkan, diciptakan di hari terakhir. Apakah saudara pernah bayangkan, sekarang lagi COVID, vitamin D menjadi vitamin yang benar-benar semua orang cari hari-hari ini. Tahukah saudara bahwa tubuh saudara bisa menciptakan vitamin D sendiri? Bahwa setiap organ sel kita, organ tubuh kita, semua terkoneksi dengan baik, yang kalau dipikirin, kok bisa ya mikirin sampai sedetil itu? Itulah Allah kita. Allah kita sangat excellence. Dan Allah kita menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Dia. Kalau Allah kita sebutannya excellence, berarti naturnya adalah excellence. Kalau kita menjadi serupa dan segambar, berarti excellence ini juga harus dimiliki oleh kita, anak-anak Allah. So, buat kita anak-anak Allah, excellence itu apa? Being the best we can be with God's grace. Pursue and do the best we can with the gift and ability God gives, giving our best to the glory of God. Melakukan yang terbaik itu karena kasih karunia Tuhan. Kita dikasih talenta dan bakat, kita mau memberikan yang terbaik. Tujuannya apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuannya ini sangat penting. Tujuannya memuliakan nama Tuhan. Di 1 Korintus 10 ayat 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Apapun yang saudara lakukan, saya lakukan saat ini, pastikan kita melakukannya untuk kemuliaan nama Allah. Artinya apa? Berarti kita tuh nggak mikirin bahwa aku untung nggak ya kalau ngelakuin ini, nanti kalau bocor ya aku nggak mau lah. Atau nggak, aku ngelakuin ini tuh karena sebenarnya ya kan aturannya ada di situ ya, aku lakuin sesuai aturan. Atau karena terpaksa. No, saudara. Tujuan segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk memuliakan nama Allah. So, excellence ini mencakup lingkup apa aja? Segala aspek kehidupan. Nomor 1, dalam pengenalan akan Dia. Dalam keluarga dan pernikahan saudara. Dalam pelayanan saudara. Dalam pekerjaan, keuangan, hubungan antar sesama, dan lain-lain. Nah, jangan sampai kalau kita mikirin nama kata excellence, itu hanya dihubungkan dengan yang namanya pekerjaan atau bisnis. Tahukah saudara, ternyata yang paling penting itu, yang nomor 1, pengenalan akan Dia. Ketika saudara kenal siapa Tuhan saudara, saudara akan otomatis akan melakukan excellence in any aspect. Nilai itu akan kita hidupi, dan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. So, firman Tuhan katakan apa sih tentang excellence ini? Dalam Kolose 3 ayat 23 disebutkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa sih excellence itu? Melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Nomor 2, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di ayat ini dikatakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Pertanyaan selanjutnya buat saudara adalah ini. Tahukah saudara siapa Tuhan saudara? Seberapa pentingkah Dia? Apakah Dia nomor 1? Saudara bersedia untuk menyerahkan apapun, berkorban apapun untuk Tuhan? Benar-benar jadi nomor 1. Kita bisa jawab iya dengan sangat gampang. Tapi yakinkan betul dalam hati saudara. Benar nggak? Dia nomor 1. Ada Allah lain nggak? Ada ilah lain nggak di sini? Seperti yang Koyosi dulu pernah khotbahkan. Karena ketika kita nggak tahu siapa Tuhan kita, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, jadinya akan sia-sia karena kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Di atas presiden, orang tua, anak, suami, semuanya. Saya berikan contoh seperti ini. Ini contoh aja ya. Misalnya saya dapat kerjaan dari Pak Jokowi. Saya dapat kerjaan. Oh, pasti senang. Dapat kangtau dari Pak Jokowi, semua pasti senang. Ya. Wah, gila Pak Presiden milik kita loh, milik kita. Saya kebenaran dalam bidang dekorasi, dalam bidang merangkai bunga. Kalau saya mendekor untuk Pak Jokowi, saya akan pastikan saya memberikan yang terbaik. Bunganya yang saya pilihin yang terbaik. Kalau ada yang jelek yang saya buang. Kalau misalnya bahkan saya rugi aja, saya akan bilang nggak apa-apa. Nah, jangan sampai
kita begitu sikapnya sama presiden sendiri, tapi buat Tuhan kita nawar-nawar dan bahkan kita nggak pikirin. Ngomong di mulut sih mikirin ya, tapi ternyata yang kita lakuin itu benar-benar tidak excellence buat Tuhan. So, kenali siapa Tuhan kita, prioritaskan Dia, dan lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Dia. Kita lanjut ya. Firman mengatakan bahwa excellence itu go extra miles. Matius 5 ayat 41 mengatakan, dan siapapun yang memaksa berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya, kita kadang melakukan sesuatu, contoh pekerjaan, kita kan udah guideline, oh harus ngelakuinnya ini. Tapi ternyata sebenarnya kita bisa melakukan yang lebih. Lakukanlah yang lebih. Nanti saya rugi dong, terbocoran lagi gua. Nggak apa-apa, saudara. Tenang, karena nanti di belakang saudara akan lihat bahwa itu akan berkemenangan. Joel Osteen mengatakan gini, people of excellence go extra miles to do what is right. Kalau orang-orang yang excellence akan go extra miles untuk melakukan hal yang benar. Lalu firman Tuhan katakan apa? Setialah pada perkara yang kecil. Waduh, maaf ya. Sorry. Ini aja. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Ini quotes dari Michael Jordan. Excellent is not a week or 1 year ideal. It's a constant. So, dalam excellence itu, kita itu melakukannya sebagai satu proses yang cukup panjang. Pertama kita satu action, tapi kita ingat lagi, oh kita lakukan lagi yang terbaik menjadi satu kebiasaan dan membuahkan hasil. Tokoh Daniel adalah tokoh dalam Perjanjian Lama. Yang minggu kemarin dibahas sama Ci Iren, kitab Daniel. Tapi Ci Iren ini membahas dari sisi Nebukadnezar ya. Kalau aku hari ini mau membahas dari sisi Daniel dan ketiga temannya. Daniel adalah tokoh yang menggambarkan teladan excellence yang sangat baik. Di Daniel 5 ayat 12, is as much as an excellent spirit, knowledge, understanding, interpreting dreams, solving riddles. Di sini dikatakan, kalau dalam bahasa Indonesia, terdapat roh yang luar biasa. Wow, kok bisa-bisa ya Daniel bisa dapat roh yang luar biasa. Ini berarti di atas rata-rata. Pengertiannya dia di atas rata-rata, dia punya sesuatu yang excellence yang luar biasa. Nah, alasan kenapa Daniel punya roh yang luar biasa ada di Daniel 1 ayat 18-9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Nah, Daniel itu tahu benar apa yang boleh dan nggak boleh. Ketetapan-ketetapan Tuhan tidak dia langgar. Dia sangat tahu kalau untuk ikut Tuhan, aturannya begini, ya aku akan excellence di sini. Imannya excellence. Dia nggak pernah ada, ya udahlah cincailah sedikit lah gitu, kan nggak apa-apa dong. Tidak, Daniel nggak kayak gitu. Dia hanya menyembah Tuhan. Bahkan di pemerintahan Darius, ada satu saat Daniel tuh harus menyembah. Seluruh rakyatnya harus menyembah raja ini di waktu tertentu. Dan Daniel tidak menyembah raja ini, dia tetap berdoa sehari 3 kali. Dan akibatnya, Daniel masuk ke gua singa seperti yang saudara dan saya sudah tahu. Tapi Tuhan tetap membebaskan dia pada akhirnya. Daniel tidak menyembah Allah lain, karena dia pegang betul ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan di sini dikatakan, maka Allah mengaruniakan Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana. Karena Daniel pegang imannya kepada Tuhan, Tuhan itu mengaruniakan Daniel kasih sayang. Dia mengaruniakan understanding, dia mengaruniakan kepintaran di atas rata-rata. Daniel tidak pernah berkompromi tentang ketetapan Allah. Nah,
nilai excellence ini benar-benar dihidupi Daniel di segala aspek hidupnya. Dalam pekerjaannya, dia mendapatkan promosi demi promosi. Pejabat lain sebel sama dia, makanya Daniel akhirnya masuk gua singa itu. Itu karena pejabat lain iri sama dia. Dia menjadi penguasa seluruh Babel dan kepala semua orang bijaksana di pemerintahan Nebukadnezar. Dan Daniel tinggal di istana raja. Dia menyerahkan kekuasaan Babel itu ke 3 temannya. Daniel, walaupun dia excellence dalam segala hal, tapi dia tahu dia sharing, dia ada teamwork. Dia share sama teman-temannya. Bahkan dia juga 3 temannya ini juga mempunyai nilai excellence yang sama Daniel. Di pemerintahan selanjutnya, Daniel mendapat promosi menjadi orang nomor 3. Di pemerintahan Darius, dia menjadi salah satu dari 3 pejabat paling tinggi. Dan di pemerintahan Kores, orang Persia, juga dia sama. So, bagi Daniel, Tuhan menjadi fokus dan yang terutama. Itulah yang dilakukannya dengan segenap hati, mengenal dan melakukan perintah Allah. Dia pelihara imannya dengan excellence. Dan Tuhan menambahkan pengertian, kebijaksanaan, kecerdasan, melebihi yang lain. Dan dari pengertian dan kebijaksanaan dan kecerdasan ini, akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di Daniel 6 ayat 27, dikatakan bahwa bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan getar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini dari orang yang gak kenal siapa Tuhan loh. Karena nilai excellence yang Daniel punya, Tuhan bawa dia promosi sampai akhirnya Darius bilang, Tuhannya Daniel adalah Allah yang hidup. Dia bisa bilang bahwa dari orang gak kenal Tuhan, dia bisa bilang dia Allah yang hidup. Dan akhirnya hanya kemuliaan nama Tuhan saja yang ditinggikan. Nah, teman-teman, ketika kita melakukan excellence ini, nilai ini, motivasi kita harus tetap benar. Yaitu untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang Daniel lakukan. Jangan sampai kita punya motivasi-motivasi lain. Contohnya apa sih motivasi yang salah? Kita ngelakuin excellence karena pengen dipandang orang, pengen dipuji gitu ya. Aduh, jagoan banget sih kamu. Keren loh, keren banget itu gitu. Atau enggak karena pengen harga diri. Iya dong, gue paling jago, yang lain nggak ada yang kayak gue nggak bisa. Dan setelah itu kita akan jatuh ke dalam yang namanya kesombongan. Nah, kesombongan ini yang minggu lalu Ci Iren ceritakan. Bahwa kalau kamu sombong, akhirnya kamu lupa siapa Tuhan kamu. Segala talenta yang kamu punya, jagoan-jagoannya kamu yang tadi kamu bilang, itu semuanya berasal dari Allah. Hey. Jadi pastikan motivasinya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mohon maaf yang nomor 4 ini kayaknya saya salah tulis di slide. Jadi kita next ya. Sorry. Nah, dari sini kita harus memastikan motivasi kita benar dan kita tidak jatuh pada tadi ya, pandang orang, harga diri, dan kesombongan. Nah, tapi ketika melakukannya, saudara harus berhati-hati dalam 3 hal ini juga. Ketika excellence itu kamu lakukan, terkadang kita jadi tidak mengandalkan Tuhan dan kita mulai mengandalkan diri sendiri. Kenapa begini? Karena kita ngerasa, kita udah tahu semuanya kan harusnya begini. Dan setelah itu, kita mulai mengandalkan diri sendiri. Yang gitu udah tahu, kita nggak tanya Tuhan. Kita jalan sendiri, dan kita ngerasa lebih benar daripada Tuhan. Yang nomor 2, semuanya itu dikerjain sendiri, alias nggak mau teamwork. Daniel masih memberikan wilayahnya itu buat 3 temannya. Dia mau mengangkat temannya juga untuk naik. Hati-hati saudara, ketika kamu mulai mengerjakan semuanya ini excellence, kamu bisa jadi pengen ngerjain semuanya sendiri. Nomor 2, kamu mulai bilang, aku nggak mau deh orang lain lebih daripada aku.
Nah, yang ketiga adalah show off. Kita ini pengennya ngasih lihat orang, oh aku jagoan, nah ini semua karena aku. Nah, show off ini padahal yang harusnya kita show itu Tuhan kita, bukan diri saudara dan diri saya. Kalau kita masih pengen show off terus, kita itu lagi, bisa dibilang kita lagi egois, dan kita lagi sombong. Sama yang kayak minggu lalu Ci Iren lagi bagikan. Gak kebetulan sih sebenarnya Ci Iren bagikan minggu lalu. Harusnya jadwal saya bukan minggu ini, saudara. Harusnya saya akhir bulan. Tapi Ci Iren bisa membagikan itu minggu kemarin. Dan ini memang warning buat kita semua. Hati-hati dengan kesombongan. Hati-hati jika Anda tidak rendah diri. So, teman-teman, make sure bahwa excellence kita lakukan itu dengan segenap hati, dan kita melakukannya ini mungkin pertamanya adalah sebagai sebuah action. Aristoteles pernah bilang, we are what we repeatedly do. Excellence is not an act, but a habit. Excellence, maybe first it's an action. Mungkin sebuah tindakan-tindakan kecil, nggak berasa juga. Then when you do it again and again and again, it becomes a habit. Jadi kebiasaan yang baik. Dan setelah itu menjadi lifestyle buat kita. Excellence, not only a value. Ini bukan cuma nilai yang baik. Tapi jadikan ini lifestyle saudara. Jadikan ini karakter saudara. Jadikan ini integritas saudara. Integritas itu apa sih? Sesuatu yang kita pegang dan dengan kokoh yang tidak akan goyah. Jangan jadikan ini cuma nilai doang, tapi jadikan ini jadi sampai integritas. Kolose 3 ayat 23 merupakan salah satu firman Tuhan pegangan saya. Saya mendapatkan firman ini ketika saya di bangku sekolah. Saya lagi masih sekolah. Aku lupa lagi SMA atau kuliah, tapi lagi sekolah. Dan saya mengingat ini terus, oh kalau mau ngelakuin sesuatu, aku pikirin ini saya ngelakuinnya buat Tuhan. Jadi saya akan melakukan sepenuh hati. Bahkan yang kadang nggak disuruh juga saya lakuin gitu. Mungkin saudara akan bilang, tapi kan nanti saudara akan dirugikan, atau mungkin malah kita jadi jauh lebih capek mungkin, jauh lebih rugi. Tapi ketika saya melakukan ini dari pengalaman saya, tetap Tuhan akan memberikan ke kita satu happiness sendiri gitu, bahwa saya ngelakuin ini untuk Tuhan. So teman-teman, siapa sih yang bisa melakukan excellence? Excellence bisa dilakukan oleh siapa saja. Saudara dan saya sangat bisa. Yang menjadi masalah kenapa nggak semua orang melakukannya adalah saudara mau apa enggak. Cuman itu aja, mau atau tidak. Excellence jangan dihubungkan dengan kepribadian saudara. Dominan, intim, stabil, cermat. Oh, jangan-jangan kalau misalnya excellence itu hanya dimiliki orang-orang dominan dan cermat. Kan mereka tuh rapi itu. No. Semua orang bisa melakukan ini. Sangat mudah, saudara. Anak kecil pun bisa. Karena sebenarnya excellence adalah sebuah keputusan. It's your decision. Jadi ini adalah sebuah keputusan. Saudara mau ambil keputusan ini atau enggak? Cuma sesimpel itu, saudara. Nah, sebagai penutup, excellent adalah sebuah karakter yang baik sekali. Yang jika kita memilikinya, itu sangat bagus buat kita. Sama seperti Daniel, dia menghidupi nilai ini. Dia pegang teguh imannya kepada Tuhan. Dan promosi demi promosi Tuhan berikan buat dia. Pertolongan demi pertolongan Tuhan kasih buat dia. Excellence itu adalah sebuah keputusan yang perlu diambil. It's a decision. Keputusan untuk melakukan extra miles melebihi dari yang biasa dengan cara yang terbaik, dengan talenta dan bakat yang sudah Tuhan titipkan pada saudara. Dan tujuannya, ingat sekali lagi, tujuannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan saudara, ketika kita dihadapkan ada satu situasi, coba bayangkan sedikit seperti ini. Kalau Tuhan di posisi itu bakal ngelakuin apa? Mungkin saudara bilang, tapi kan jalan pikiran Tuhan semua di atas jalan-jalanku. Betul, saudara. Tapi
ketika kita mikirin sedikit aja, engkau akan melakukan lebih baik daripada saudara tidak mikirin itu. Jadi jadikan Tuhan itu satu-satunya landasan kita. Tadi hari ini Jere nyanyiin lagu Jesus is the center of it all. Gak janjian kita ya. Jere nggak tahu judul khotbah hari ini. Sebenarnya intinya cuma ini. Jadikan Yesus centernya. Nothing else matter katanya. Yang lain nggak penting. Kalau kau punya fokusnya sama Tuhan, excellent is pasti dilakukan oleh Anda. Dia bilang, dia tadi ada lagu Name Above All Name. Jere udah kasih tahu siapa Tuhan kita. He is the name above all names. Dia raja di atas segala raja. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak saudara. Aduh, maaf ya, ini gimana sih? Nggak bisa. Bisa ya? Oh, oke. Maafkan ya. So, teman-teman, make a decision today. Decide to be excellent for the glory of God. So, sekian preaching dari saya hari ini, khotbah saya hari ini. Semoga memberkati saudara dan saudara mempunyai keputusan untuk hari ini, mulai hari ini, starting hari ini. Aku mau excellence dalam melakukan apapun karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you.